Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali melalui sapaan damai sejahtera pada bulan yang baru, yaitu bulan September. Di mana di bulan September ini gereja kita GKI Dharma Permai mengusung sebuah tema tentang bulan musik atau bulan puji-pujian. Di dalam bulan musik ini kita juga akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab puji-pujian, yaitu kitab Mazmur. Mari sebelum kita merenungkan bagian ini lebih lanjut, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau pada hari ini sekali lagi kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan, terkhususnya ketika kami ingin lebih lagi memahami apa arti puji-pujian kami kepada Tuhan melalui kitab Mazmur. Kiranya Tuhan yang boleh membukakan pikiran kami, hati kami, untuk membuat kami lebih lagi memahami, mengenal Tuhan, dan lebih lagi peka akan kehendak Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih, apa sih kitab Mazmur itu? Mari kita mau mendasari perenungan kita melalui Mazmur, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Mazmur 1, ayat 1 hingga ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, kitab Mazmur mungkin merupakan sebuah kitab yang paling kita kenal, namun juga merupakan salah satu kitab yang mungkin paling asing bagi kita. Mungkin kita sangat mengenal Mazmur karena kita sering membacanya, karena kitab Mazmur memang merupakan kitab yang baik untuk dibaca secara pribadi ataupun di dalam kehidupan ibadah bersama-sama. Namun kitab ini juga mungkin dikatakan asing karena kita mendapati pemakaian kata-kata di dalam kitab tersebut yang bersifat puitis dan juga berlatar belakang yang tidak diuraikan secara langsung, sehingga membuat kita mungkin bingung di dalam membaca bagian kitab ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, kitab Mazmur ini sendiri sebenarnya seringkali dikatakan sebagai sebuah kitab madah atau kitab yang berisi dengan puji-pujian, yang disebut Mazmur. Karena itulah di bagian kitab ini seringkali berisi kata-kata yang bersifat puitis yang sebenarnya merupakan sebuah sajak ataupun syair di dalam sebuah puji-pujian. Dan latar belakang dari kitab ini merupakan sebuah ritual di dalam kehidupan ibadah orang-orang Yahudi. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, untuk memahami sebenarnya apa itu Mazmur, maka kita pun perlu juga untuk beranalogi melalui kehidupan orang-orang Kristen pada mulanya di zaman umat Israel. Dan juga tentu saja merupakan sebuah analogi yang juga kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita saat ini sebagai umat Kristen. Keluarga damai, kita meyakini bahwa Tuhan itu selalu hadir di dalam seluruh kehidupan ciptaannya. Dan bahkan Dia beserta dengan kita dimanapun saat kita berada
Dan saat kita melakukan apapun, baik ketika kita sedang bekerja, kita berada di luar, kita berada di rumah, ketika kita sedang belajar, ketika kita ada di luar kota sekalipun, bahkan ketika kita berada di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, kita tahu Allah itu hadir dan berserta dengan kita di dalam setiap hal yang kita lakukan. Keluarga Damai, meskipun Alkitab dengan jelas mengajar bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan umatnya, tetapi kita mendapati bahwa terkadang Tuhan memilih untuk berdiam dengan cara tertentu dan di tempat tertentu untuk menyatakan kehadirannya. Seperti misalnya ketika kita mendapati di masa umat Israel di Perjanjian Lama, bagaimana Tuhan diam di Gunung Sinai dengan cara tertentu, dan Dia meminta Musa untuk naik ke Gunung Sinai menerima hukum Taurat. Pernyataan kehadirannya tidak dinyatakan di gunung lain sampai Dia memilih berdiam di Gunung Sion pada zaman Salomo. Tempat-tempat khusus di mana Tuhan menyatakan diri adalah tempat-tempat yang menyatakan kedekatan Tuhan. Namun, yang perlu kita perhatikan, di situ jugalah merupakan tempat pertemuan yang menakutkan dengan Tuhan, karena kita berjumpa dengan Tuhan semesta alam. Dan di tempat-tempat itulah Tuhan menuntut respon manusia melalui doa, melalui ibadah, melalui puji-pujian. Disinilah kita bisa memahami, keluarga Damai, kitab Mazmur merupakan sebuah kitab yang berisi tulisan-tulisan maupun puji-pujian yang dimaksudkan menjadi sebuah tempat pertemuan antara Allah dan manusia, antara umat dengan Tuhan. Dan perlu kita ingat, pertemuan ini dilatar belakangi di dalam konteks ibadah bangsa Israel pada waktu itu. Karena itulah, keluarga Damai, ketika kita membaca kitab Mazmur, sebenarnya kita sedang memasuki sebuah ruang kudus, tempat di mana Tuhan berjumpa dengan kita. Disinilah kita akan mendapati bahwa tulisan-tulisan yang berada di dalam kitab Mazmur itu merupakan sebuah penuturan dari Tuhan ataupun penuturan dari umatnya dengan ungkapan yang dinyatakan secara langsung, secara hangat, secara intim, maupun juga secara jujur. Jadi, keluarga Damai, kitab Mazmur merupakan sebuah literatur kudus di dalam Alkitab, yaitu tempat di mana Tuhan bertemu umatnya dengan khusus, di mana umatnya berhubungan dengan Dia melalui pujian, melalui keluhan, secara terbuka, secara langsung, dan dengan jujur. Sebagaimana kita mendapati tempat-tempat kudus di dalam Perjanjian Lama, yaitu khususnya kemah perhimpunan dan juga bait Allah yang merupakan pusat kehidupan umat Tuhan. Demikian juga posisi kitab Mazmur yang berada di tengah-tengah Alkitab. Keluarga Damai yang terkasih di dalam Tuhan, disitulah kita mendapati sebenarnya apa itu kitab Mazmur, yaitu merupakan sebuah kitab puji-pujian yang mendorong kita, yang menginginkan kita untuk merasakan pertemuan kita bersama-sama dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar puji-pujian yang kosong, namun puji-pujian itu mendorong kita untuk sungguh-sungguh boleh merasakan hadirat Tuhan. Keluarga Damai yang terkasih, pertemuan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan, itulah yang menjadi sebuah tujuan utama dari kitab Mazmur. Di bagian yang pertama dari Mazmur pasal 1 ayat 1 mengungkapkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Keluarga Damai, orang-orang yang demikian dikatakan adalah orang yang berbahagia, karena dia adalah orang-orang yang mengenal
maksud-maksud Tuhan, jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan melalui kitab Mazmur, inilah yang menjadi tujuan dari pemazmur, yaitu mempertemukan kita dengan Tuhan, membuat kita menjadi semakin intim, semakin hangat dengan Tuhan, membuat kita semakin mengenal siapa Dia, dan semakin memahami apa yang menjadi kehendaknya di dalam setiap jalan kehidupan kita. Keluarga damai, karena itu marilah di bulan puji-pujian ini, bulan musik ini, kita pun juga boleh meresapi arti puji-pujian kita kepada Tuhan. Melalui kitab puji-pujian, kitab Mazmur, kita pun dibuat untuk semakin mengenal Dia, untuk semakin memahami apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Biarlah hidup kita boleh dipakai untuk menjalankan tujuan seperti yang menjadi keinginan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami, yang begitu rindu untuk mengenal kami, biarlah kami pun memiliki hati yang semakin hari semakin rindu untuk mengenal Engkau ya Tuhan, Allah pencipta kami, dan juga Allah yang telah menyelamatkan kami karena Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, biarlah dari hari ke hari kami semakin memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terkhususnya ketika kami hidup, kami pun boleh semakin menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah melalui kitab Mazmur kami pun juga semakin dibukakan, semakin lagi lebih kami mengenal Engkau, dan semakin lebih lagi kami intim dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.